Selamat datang di podcast Brugak Demokrasi KPU Kabupaten Lombok Barat. Ini adalah teras digital di mana siapapun bisa duduk setara mengupas tuntas realita demokrasi dengan cara yang paling santai. Bersama saya Rahmat Riyadi, inilah podcast Brugak Demokrasi. Kita bicara tanpa sekat, senyaman rumah sendiri. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya, di podcast Brugak Demokrasi. Selamat datang Bapak Kadip Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Lombok Barat, Bapak Abdul Aziz Patriawan. Biasa disapa Pak Wawan ya. Siap. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Aman puasa ya? Alhamdulillah aman. Baik. Dalam sesi kali ini teman pemilih, kita mencoba sedikit mengupas terkait dengan ini Pak Kadip, pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang tahun 2026. Kayaknya seru untuk kita bahas ini pemutahiran data karena kalau di KPU data ini adalah ya, jantungnya. Orang sering bertanya-tanya Pak Kadip, kenapa KPU dari jauh-jauh hari sudah harus turun coktas itu nanti kita akan bahas secara tuntas bersama Pak Wawan ya, Kadip Data dan Informasi KPU Kabupaten Lombok Barat. Baik, Pak Kadip, ini perjalanan pemutakhiran data pemilih ini sudah sejauh mana sih dari KPU Kabupaten Lombok Barat? Baik, terima kasih host kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini yang menemani. Alhamdulillah terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini adalah salah satu amanat undang-undang yang mana kami di KPU ini kan memiliki tugas-tugas. Salah satu amanat undang-undang di tugas-tugas KPU di masa non tahapan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan PDPB. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah masuk di dalam masa triwulan ke-1 semester ke-1 tahun 2026. Alhamdulillah untuk data yang turun yang sudah kami terima, data DP4 yang sudah kami terima untuk Kabupaten Lombok Barat ini berjumlah 23.837 data, yang mana data ini terdiri dari beberapa kategori. Ada data TMS, ada pemilih baru, kemudian ada pemilih tidak padan, ada status keluar masuk, pindah domisili. Nah, ini adalah data-data yang memang harus kita analisa, ya salah satunya dengan kita melaksanakan tadi sudah sedikit disampaikan oleh host kita, salah satunya yaitu dengan coktas, pencocokan dan penelitian secara terbatas. Oh, coktas itu kepanjangannya itu ya? Iya. Pencocokan dan penelitian secara terbatas. Wah, iya. Terbatas dalam maksud berarti sampelnya datanya dibatasi seperti itu Pak Kadip? Datanya sebenarnya semua, tetapi yang kita lakukan turun ke bawah ini hanya beberapa kategori saja. Tidak semua kategori kita lakukan pencocokan dan penelitian. Ini hanya terkait dengan kategori tertentu saja. Baik. Pemutakhiran data pemilih untuk 2026 ini sudah dilakukan sejak tahun lalu, juga dilakukan Pak Kadip ya. Sudah dilakukan tahun lalu. Kalau untuk progres yang tahun 2025 ini seperti apa Pak Kadip kemarin? Untuk proses PDPB di tahun 2025 itu terakhir kita melakukan pleno di triwulan keempat di semester kedua tahun 2025. Ini total DPT berkelanjutan kita di Kabupaten Lombok Barat itu berjumlah 550.273 jiwa. Ini ada memang
kenaikan angka dibandingkan dengan DPT saat pemilu ataupun DPT terakhir kita yaitu saat pemilihan bupati, wakil bupati dan gubernur dan wakil gubernur. Nah, terkait dengan proses-proses di masa PDPB di tahun 2025, memang data-data yang turun ke kami di KPU Kabupaten Lombok Barat ini kan ada beberapa kategori dan ada memang beberapa bukan kendala sebenarnya yang kita hadapi pada saat melakukan Coktas. Ini adalah dinamika di lapangan. Ada yang kita temui, data yang kita terima, dilaporkan yang kami terima, yaitu dilaporkan meninggal dunia. Ternyata begitu kita turun faktualkan, ternyata orang yang dimaksud masih hidup. Nah, ini kan Bisa begitu Bang Adip ya? ya, ini makanya yang ini harus kita soal lakukan data ini. salah satunya dengan Coktas. Kita tidak boleh sembarangan men-TMS-kan atau menghapus data orang supaya menghilangkan hak pilih orang. Ini kan kita sudah melanggar konstitusi yang ada di negara kita. Ini kita sudah melanggar ketika orang masih hidup tetapi kita hilangkan hak pilihnya dengan kita men-TMS-kan. Nah, ini juga kita itu salah satunya yaitu dengan cara kita Coktas. Kita Coktas turun hingga ke orang yang bersangkutan melalui desa, kita berkoordinasi dengan desa. Di 122 desa kelurahan di Kabupaten Lombok Barat kita lakukan komunikasi dan koordinasi untuk menggali informasi, baru kita turun ke orang-orang yang bersangkutan. Memang terkait data ini Pak Kadip ya, apalagi tadi kita dengar temuan-temuan lapangan seperti yang tadi di tahun yang lalu banyak yang ternyata masih hidup gitu, masih hidup tapi di data meninggal. Wah, ini masalah karena kita membunuh orang sih. Kita membunuh orang. Terus Pak Kadip, jelas ini secara kelembagaan KPU juga pasti ini melakukan koordinasi ataupun koordinasi dengan stakeholder yang ada di bawah. Apalagi teman-teman KPU ini kan dibagi secara rata turunnya atau memang satu hari satu titik atau seperti apa modelnya? Terkait dengan koordinasi, kita selain koordinasi dengan pihak desa, ini juga koordinasi yang pertama dengan Dinas Dukcapil di kabupaten, kemudian yang kedua kita koordinasi dengan TNI, ketiga dengan Polri. Kemudian karena kita di Kabupaten Lombok Barat pada saat pemilihan bupati wakil bupati kemarin ada TPS lokasi khusus. Loksus. Nah, kita juga koordinasi dengan Lapas kelas 2A Kuripan ini terkait dengan data warga binaan yang di situ. Itu adalah bentuk koordinasi kita dengan stakeholder. Nah, kemudian terkait dengan koordinasi dengan desa, kita datang ke desa, kita membagi serentak, kita turun ke beberapa desa karena sekali lagi karena ini Coktas terbatas ya? SDM di kita ini terbatas, kita tidak bisa untuk serentak di 122 desa desa kelurahan yang ada di Kabupaten Lombok Barat dengan keterbatasan SDM yang ada di kita di KPU Kabupaten Lombok Barat. Inilah yang membuat kita akhirnya terus berjangka, kita memulai bertriwulan itu kita membuat perencanaan di triwulan ini kita akan selesaikan berapa data, di triwulan depan kita akan menyelesaikan berapa data, begitu seterusnya. Siap. Pak Kadip, perbandingan ini kalau untuk 2026 sudah mulai Coktas atau PDPB sudah mulai atau bagaimana? 2026. Baik, untuk yang tahun 2026 kita ini data yang kami terima di KPU Kabupaten Lombok Barat turunan dari KPU RI, dari Kemendagri melalui KPU RI itu kita terima di tanggal 20 Februari tahun 2026 kemarin. 20 Februari. Ya.
Wah, sudah. Ini di Bulan tahun yang 20 Februari, kemudian setelah itu data kita olah, kita eh, rapikan datanya sesuai dengan kategori-kategorinya, dan alhamdulillah hingga hari ini kita sudah melakukan turun ke lapangan dengan Coktas di 3 kecamatan. Kecamatan mana saja tuh? Yang kita turun di kecamatan yang terdekat dari kantor karena ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Jangan sampai nanti Coktas malah cari. Nah, jangan sampai turun Coktas tapi cari takjil. Iya. Nah, ini kan bahaya nih. Bahaya. Nah, makanya ini kita Coktas di kecamatan-kecamatan terdekat dari kantor. Itu ada Kecamatan Gerung dengan Kecamatan Kuripan 6 desa dan Kecamatan Kediri 10 desa. Ini sudah kita lakukan Coktas di 3 kecamatan dan telah kita selesaikan. Dari hasil lapangan yang sudah kita lakukan turun lapangan, itu memang ada yang kita temukan seperti temuan lapangan kita seperti yang pada periode lalu. Ada juga yang hidup itu. Ada yang hidup, yang dilaporkan meninggal, dia hidup. Nah, kebetulan ini kemarin ada di salah satu desa di Kecamatan Gerung. Oh, di Gerung. Tetapi yang bersangkutan ini posisinya ada di Malaysia, menjadi TKI, menjadi TKI di Malaysia. Kemudian kami lakukan lakukan video call supaya melakukan benar-benar kita memverifikasi, memvalidasi bahwasanya orang ini benar nama ini dengan NIK ini dan masih hidup. Nah, ini yang sudah kami lakukan langsung video call dengan yang bersangkutan, dan ternyata ada beberapa cara dia sampai ke Malaysia mungkin yang tidak melalui prosedur, akhirnya itulah yang menyebabkan data yang dilaporkan meninggal. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang kita harus dengan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil. Nanti data-data yang memang yang kami sudah misalkan yang kami sudah lakukan Coktas, kemudian ternyata di lapangan yang bersangkutan masih hidup, yang sebelumnya dilaporkan meninggal ternyata masih hidup. Ini kami berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil supaya bisa didata kependudukannya, bisa diaktifkan kembali. Kalau bahasa teman-teman Dukcapil ini kan jangan sampai kita ini menjadi malaikat pencabut nyawa dan pemberi nyawa seperti itu. Ini kan kita di KPU sering dikatakan seperti itu karena ada yang meninggal, ada yang ini. Nah, jangan sampai hal-hal itu terjadi. Inilah pentingnya kita selalu berkoordinasi dengan validasi. Saya kira Pak Kadep, inovasi KPU ini dengan melaksanakan coklit yang bahasanya kita cicil lah ini kan, cicil dari bulan ke bulan, tetap minggu ke minggu kita tetap cicil, ini sisir data-data itu salah satu inovasi saya kira untuk meminimalisir kayak tadi ada pemilih hantu lah namanya, karena banyak berkembang di masyarakat Pak Kadep pemilih hantu. Pemilih hantu itu yang yang dia sudah meninggal tapi di DPT ada. Pak Kadep. Ini kebalikan dari yang tadi Pak Kadep temuin ya gitu. Bagaimana Pak Kadep kalau inovasi yang dilakukan itu untuk pemilih hantu ini? Untuk yang terkait dengan inovasi kita, sebenarnya ini kan sudah ada dari zaman yang terdahulu, yang dahulu periode lalu. Di saat pemilu ataupun pilkada itu ada inovasi cek data diri kita dengan mengakses cek dptonline.kpu.go.id. Di situ kita bisa ngecek, sangat mudah prosesnya. Dengan kita kunjungi itu, kemudian kita ketikkan nomor induk kita, induk kependudukan kita, NIK pada kolom pencarian. Kemudian di situ nanti terlihat kalau kita terdaftar, kemudian ada nama kita, ada kabupaten kota kita, maka kita masih terdaftar sebagai daftar pemilih tetap untuk di pemilu ataupun di pemilihan di periode selanjutnya. Kemudian apabila belum terdaftar, ini salah satu terobosan
juga dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat itu ada dengan melapor melalui salah satu terobosan, bukan aplikasi, ini terobosan dengan di website programnya, yaitu GoFood. Di GoFood ini kita bisa scan barcode-nya, mungkin nanti bisa ditampilkan di sini barcode-nya. Untuk itu kemudian kalau tidak mau scan barcode, nanti mungkin bisa menghubungi hotline WA yang ada, mungkin nanti disampaikan juga berapa nomor WA-nya, nanti bisa ada di sini. Di situ bisa menyampaikan, misalkan kita mau ubah data diri kita, atau mungkin kita mau melaporkan ada tetangga dekat kita yang tetangga di dekat kita mungkin sudah meninggal dunia. Kita melaporkan, oh si A ternyata atau si Fulan meninggal dunia, saya melaporkan. Nah, di situ nanti bisa kita laporkan. Nanti dari hotline itu kami dari tim KPU melalui KPU provinsi nanti menghubungi kita yang ada di kabupaten kota. Kita turun untuk memvalidasi benar tidak data yang disampaikan itu meninggal dunia atau dia ada ubah data, kita akan jemput bola. Seperti itulah salah satu terobosan kita di KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melalui 10 KPU kabupaten kota di NTB. Mantap, keren ini. Keren terobosannya, ada program, ada bisa lewat program, sudah dari website bisa cek DPT online, kemudian lewat program bisa dijemput data itu, kemudian ada hotline juga untuk pengaduan Pak Kadip lewat via WhatsApp. Pak Kadip, luar biasa obrolan kita pada hari ini nih. Luar biasa Pak. Ternyata ini teman pemilih ya, ternyata urusan data itu bukan cuma sekedar angka di atas kertas, tapi soal memastikan suara kita itu punya rumah yang tepat di hari pemilihan nanti. Pak Kadip, satu pesan terakhir mungkin, bukan pesan terakhir ini, maksudnya terakhir di sesi ini, ya, pesan penutup ya. Untuk pesan untuk warga Lombok Barat, teman pemilih yang yang mungkin masih acuh tak acuh ini soal administrasi data ini. Sejauh mana sih pentingnya data ini? Itu bisa Pak Kadip pesan kepada Gen Z kita, warga Lombok Barat yang sedang menonton di sini. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin ini kayak yang disampaikan tadi host, ini bukan penutup terakhir, ini mungkin pesan pamungkas di sesi ini, karena akan ada sesi-sesi selanjutnya nanti. Karena ini akan berlanjut. Nah, mungkin ini yang perlu saya sampaikan, ini ada 3 amanah undang-undang terhadap KPU, kerja-kerja KPU di masa non tahapan, yaitu salah satunya yang pertama tadi PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan pemilih pemula. Kemudian yang ketiga terkait dengan data informasi. Nah, ini adalah salah satu amanat undang-undang yang harus kita jalankan. Kemudian terkait dengan adik-adik yang pemilih pemula yang baru akan merasakan menggunakan hak pilihnya mungkin di pemilu tahun 2029 nanti, ini memang salah satu pendidikan nanti pasti akan kita sampaikan, selalu kita sosialisasikan. Kemudian terkait dengan data pemilih, ketika kita sudah terdaftar di DPT, kita sudah terdaftar. Tetapi ketika kita belum terdaftar, ini yang bisa kita lakukan, kita coba cek dulu apakah kita sudah terdaftar atau belum. Ketika kita sudah terdaftar sebagai DPT dicek DPT online tadi. Kalau memang belum terdaftar atau ada yang ingin kita laporkan, itu yang bisa kita gunakan dengan terobosan dari KPU Provinsi NTB, yaitu dengan GoFood tadi. Itu yang bisa dilaporkan baik dengan barcode ataupun dengan hotline yang sudah tertera. Nah, itu yang terakhir ini adalah jangan acuh, jangan pernah menganggap pemilihan ini atau pemilu hak suara Anda adalah sangat menentukan untuk masa depan kabupaten kita, provinsi kita, dan negara kita. Mantap. Terima kasih Pak Kadip. Siap. Terima kasih. Jadi itu obrolan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa sekali lagi teman-teman pemilih bahwa
hak suara itu adalah hak konstitusi yang harus kita jaga, ya, sangat berharga ya. Jadi masalah administrasi jangan pernah disepelekan. Baik teman pemilih, sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih Pak Kadip, Datin, Pak Abdul Aziz Patriawan sudah mampir di podcast Brugak Demokrasi. Ya sudah duduk dengan kami membahas sedikit tapi agak padat tadi ya tentang data. Ya. Semoga kita bisa bertemu di sesi selanjutnya membahas lebih tajam lagi, berdiskusi dengan teman-teman pemilih. Baik. Saya ingatkan juga kepada teman-teman pilih yang sedang menonton, jika ada yang masih mengganjal di benak teman-teman pemilih ataupun ada yang dipertanyakan terkait soal KPU, kerja KPU dan kinerja KPU, silahkan jangan sungkan untuk mampir ke medsos KPU Kabupaten Lombok Barat yang terlihat di bawah ini atau website resmi kami. Ya, kami selalu terbuka untuk Anda. Baik, sekian saya Rahmat Riyadi pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Tetap sehat, tetap berintegritas, dan ingat, hanya di podcast Brugak Demokrasi kita bicara tanpa sekat, secara nyaman, rumah sendiri.